Karena kekayaan alam Indonesia yang masih terlalu sedikit tergarap, itulah Kiai Imran Hussein memiliki impian tinggal di Indonesia. Dia mengatakan, di akhir zaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Syekh Imran Najar Hussein adalah kiai bertarikoh Qadiriyah, pakar eskatologi Islam asal Trinidad Tobago, Amerika Selatan, yang bermimpi ingin tinggal di Indonesia pada tahun-tahun akhir hidupnya. Dalam buku-bukunya tentang ilmu akhir zaman dan video ceramah, ia beberapa kali menyebut nama Indonesia. Objektivitasnya melihat Indonesia membuat saya yakin dia termasuk kiai internasional yang sangat paham peta politik global. Utamanya tentang Nusantara, menurutnya, Indonesia termasuk yang berhasil dijadikan para elit global sebagai negara miskin akibat sistem moneter yang tidak adil, yakni riba bank berkah wasilah modal IMF. Kiai Imran Hussein berkata, UMR orang Indonesia itu setara gaji budak. Bayangkan, bila gaji seorang guru di Swiss Rp 40-70 juta rupiah per bulan, di sini gaji Rp 1,5 juta sudah jadi royokan sarjana magister. Ini bukan karena unsur malas, melainkan nilai tukar uang dibuat fiktif dan tidak adil tanpa jaminan emas dari para Ya'juj Ma'juj. Tujuannya agar si miskin tetap permanen dengan kemiskinannya dan si kaya tetap istiqomah bermewah ria di kawasan Manhattan sana. Ia paling getol menolak halalnya uang kertas dimanapun. Baginya, uang kertas adalah produk bid'ah ribawi yang baru diciptakan oleh pemenang Perang Dunia Kedua. Makin lama disimpan, nilai uang akan turun tanpa sebab, kecuali di atas namakan inflasi, di mana Al-Quran dan hadis tidak pernah mengajarkannya. Uang kertas adalah makanan baru dengan disiplin ilmu baru bernama ekonomi keuangan. Kitab-kitab fikih jelas mumet mencari solusi. Dari sistem keuangan internasional, elit global memanen keringat orang lain, budak mereka tanpa bercocok tanam. Ini yang menurut Kiai Imran Hussein sebagai ketidakadilan. Sistem bunga benar-benar membuat manusia di seluruh dunia jadi budak Ya'juj dan Ma'juj, yang berhasil menyatukan permusuhan teologis abadi antara Yahudi dan Kristen itu, sehingga perbuatan fasad bisa dijaga oleh kongsi mereka hingga sekarang. Karena itulah Syekh Imran Hussein menyerukan pentingnya melakukan transaksi dengan uang dinar, emas, dan dirham perak yang terbukti tak akan mengalami inflasi selama 300 tahun. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Quran saat menceritakan para pemuda Ashabul Kahfi. Di Indonesia, sistem ini sudah mulai dikenalkan oleh platform tabungan digital yang bernama Dinaran. Kiai Imran Hussein mengajak kita berpikir apa yang akan dilakukan oleh negara-negara yang menerapkan uang digitalnya. Nantinya bila tiba-tiba jejak digitalnya dihilangkan tiba-tiba oleh tuhan-tuhan teknologi yang servernya berpusat di Yerusalem. Ia yakin otoritas negara republik
negara kerajaan maupun negara full sekuler tidak akan mampu menjawabnya. Indonesia disebut Kiai Imran Hussein sangat bisa mengatasi masalah uang kertas atau uang digital yang mendadak hilang itu. Kelak, pasalnya di Jawa, kata dia, orang-orang desa masih terbiasa barter makanan dengan beras bila kehabisan uang. Ngutang ke tetangga tanpa riba juga bisa. Menurutnya, beras dan bahan pokok makanan di Indonesia masih melimpah sampai kapanpun. Dan itu bisa dijadikan alat tukar pengganti uang kertas maupun uang elektronik yang nilai intrinsik rezekinya ditentukan sakarepe dewe oleh elit global curang dan culas itu. Padahal Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjamin emas dan perak tidak akan lapuk nilai intrinsiknya hingga bumi ini dibadal dengan jenis bumi dan dimensi lain akhirat. Barangkali karena kekayaan alam Indonesia yang masih terlalu sedikit tergarap, itulah Kiai Imran Hussein memiliki impian tinggal di Indonesia. Dia mengatakan, di akhir zaman, satu-satunya negara yang menurutnya kelak bisa melawan rejim uang kertas adalah Indonesia. Dalam penelitiannya, negara dengan kekayaan emas melimpah adalah yang memiliki gunung-gunung tinggi. Katanya, emas di akhir zaman akan muncul dari semburan banyak gunung akibat gempa tektonik, barangkali, dan Indonesia memenuhi unsur sebagai negara penuh gunung itu. Di sini akhirnya saya paham mengapa isu harta Soekarno tidak pernah rampung beredar di kalangan para ahli klinik Nusantara. Memang kayak emas sih, tapi di mana barangnya? Masing-masing klinikers memiliki versi jawaban masing-masing. Meski ada potensi kekayaan emas di akhir zaman, Kiai Imran tetap mengingatkan, Imam Mahdi tidak muncul dari Indonesia, sebagaimana optimisme umat kiamat Nusantara yang heroik itu. Imam Mahdi muncul dan dibaiat di depan Ka'bah, dan ia berjalan cepat dari Madinah setelah insiden perebutan 3 mahkota usai mangkatnya seorang khalifah atau raja, seperti di maktub nubuat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah kapan, wallahu a'lam. Selain itu, Kiai Imran Hussein juga kagum dengan Ahmad Soekarno, yang disebut sebagai orang pertama di dunia yang paling menyadari penjajahan bentuk baru, nekolim, dari para mantan penjajah Eropa ke Indonesia, hingga ia harus digulingkan. Oke sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.